dikasih orang menjadi terkenal. Coba lagu itu nggak dinyanyikan oleh orang. Jadi komposer atau pencipta lagu dengan penyanyi itu mereka harus bekerja sama. Pak Ilu, misalnya nih sebuah merek didaftarkan ke DJKI. Oke. Terus dia udah bangkrut, nggak kepake lagi. Terus ada yang lain, saya mau pakai yang itu dong, boleh nggak? Boleh. Tapi mesti izin ke yang lama nih. Nggak perlu, didaftar saja. Jadi satu merek yang tidak dipakai selama 3 tahun berturut-turut itu sebenarnya bisa dibatalkan. Dihapus bahasanya, bisa dihapuskan. Nah, orang lain bisa mengajukan merek. Intinya kan daripada merek itu tidak boleh ada nganggur gitu kan betul, istilahnya. tidak boleh ada merek yang sama di pasaran. Ya, yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Intinya kan gitu. Tapi kalau udah nggak ada yang pakai kan boleh dipakai. Gimana kalau merek yang mirip-mirip dengan merek dari luar negeri? Ya, tetap kita akan cek. Oh, tetap ya? Itu tetap nggak boleh ya? Boleh, nanti kita lihat apakah merek itu sebenarnya sudah merek terkenal atau belum. Yang perlu dilihat adalah apakah orang luar negeri itu sudah daftar ke kita atau belum. Oh, luar negeri itu mesti daftar kita juga ya? Iyalah. Ya. Jadi sekaligusin edukasi kepada teman-teman semuanya. Untuk orang luar negeri mau minta kekayaan intelektual ke Indonesia itu harus melalui konsultan kekayaan intelektual. Tidak bisa sendiri. Jadi representatif mereka di Indonesia adalah konsultan kekayaan intelektual. Kita punya 1000 konsultan kekayaan intelektual di Indonesia. Harus melalui mereka. Pak, mau tanya. Ini sama dari tadi sih? juga kan nanya. Dari tadi kan nanya. Tadi mana nanya bro? Pak, sama kayak waktu itu nggak sih? Jadi ada satu merek chips nih. Oke. Potato chips. Iya. Terus kemudian karena saya lupa apanya yang habis, dia ganti nama. Jadi nama lokal. Tapi rasanya sama, jenisnya sama, produsennya sama. Cuma yang tadinya nama adaptasi dari luar negeri, jadi nama lokal itu karena jadi kalau ciptanya dalam tanda kutip itu habis apa? Kalau merek itu kan sebenarnya adalah kita tidak bicara mengenai kesamaan dari produknya, boleh sama. Ini orang air minta merek air itu banyak banget loh. Coba lihat air mineral. Kita nggak bisa ngebedain kalau air itu dituang. Iya. Ini dari akuarium apa dari aqua mana gitu. Itu adalah hal lain ya. Tapi ketika orang jual air sama-sama air, kan mereknya banyak banget. Iya. Ya, boleh apa saja. Iya. Jadi sebenarnya untuk satu jenis tertentu ya boleh mereknya berbeda-beda. Jenisnya boleh sama aja, mau ada yang dari kaki Gunung Salak, dari apapun Gunung Gede, namanya. Pangrango, ada kaki Gunung Kawi di dua-duanya. Iya. Termasuk kayak restoran, semua restorannya jual hal yang sama, restoran ini kayak kuliner. Tapi yang membedakan mereka adalah mereknya. Kan? Ya, mereknya itu yang membedakannya. Jadi kalau merek itu boleh menggunakan produk yang sejenis, tapi mereknya yang beda. Kan itu dia adalah merek. Merek adalah pembeda daripada produk yang sejenis. Iya. Untuk membedakan supaya intinya apalah? Intinya adalah konsumen tidak tertipu. Pak Ilu, jadi kalau merek itu 2 bulan? Total, 6 bulan, total. Sekarang 6 bulan. Oh, kita 6 bulan. Ya, tapi ini Pak nih, katanya nih. Proses administrasi panjang yang bikin masyarakat terutama yang UMKM ya Pak ya. Betul. Urung untuk mendaftarkan merek nih. Iya, betul. Proses administrasi panjang terutama untuk paten dan desain industri. Iya. Memerlukan pemeriksaan substantif. Iya. Pendaftaran merek bisa memakan waktu 12 sampai 24 bulan katanya Pak. Kemudian sistem permohonan bisa terasa membingungkan bagi pemula. Iya, terima kasih Mbak Nisa dan Mas Goib. Ini adalah berita yang gelap. Ya, benar. Ya. Sekarang berita itu saya ingin membuat terang dan lebih terang lagi. Cocok. Ya. Bahwa mulai Januari 2025 ini penyelesaian merek itu kita selesaikan hanya 6 bulan. Mantap. Atau bahkan kurang dari 6 bulan. Termasuk permohonan desain industri, kita juga adalah melakukan upaya percepatan. Jadi salah satu program unggulan DJKI itu adalah mempercepat proses penyelesaian di tahun 2025 ini. Ya, jadi permohonan yang lama itu kita selesaikan. Tadi saya sebenarnya di Speak After Lunch itu saya baru sampaikan bahwa di 2025 dalam catur bulan pertama itu kenaikan penyelesaian daripada permohonan ke intelektual dibandingkan dengan 2024 itu 70%.
Kenaikan orang yang daftar. Triwulan pertama. Kenaikan menyelesaikan. Oh, iya. Jadi dari Tapi bukan tunggakan dari 2024 kan itu, Pak? Nah, ya itu makanya ada yang tunggakan itu kita selesaikan. Artinya adalah 2024 kita start dengan permohonan yang akan diselesaikan 6 bulan. Oke. Ya, jadi itu tadi berita yang gelap. Ini saya akan buat lebih terang bahwa silakan daftar dan akan selesai 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Oke, jadi keuntungan mereka yang mendaftarkan mereknya setelah dia buat lebih dahulu, ketika ada sengketa, maka yang mendaftar pertama itulah pemiliknya. Iya benar. Dan ini bisa dihapuskan. Bahkan dia bisa menuntut ganti rugi. Bisa banding gitu ya, Pak ya? Iya, dia bisa menuntut ganti rugi. Kayak waktu ayam geprek itu loh, kan sampai lama tuh itunya. Benar. Dulu kan ada isu kong-kali-kong. Enggak, itu namanya lah sistem, ini adalah kita sebenarnya sistem first to fight. Siapa yang mendaftar pertama kali, maka dia yang berhak. Bukan siapa yang menggunakan pertama kali. Siapa yang mendaftar? Siapa yang Meskipun belum digunakan. Meskipun belum digunakan. Dia daftar dulu. Kalau dia gunakan, tidak didaftar, tidak dianggap dia adalah pemiliknya. Ya, saya kayak misalnya mengaku-ngaku punya tanah. Apa buktinya? Itu tanah adalah miliknya, Mas Goib. Kan sertifikat. Nah sekarang merek dan lain-lain. Apa yang membuat meyakinkan saya dan meyakinkan publik adalah miliknya Mas Goib? Sertifikat. Terdaftar. Ya, terdaftar di Direktorat Intelektual. Oke. Kayak gitu. Jadi siapa yang daftar pertama kali dia yang dapat. Kalau nggak daftar, maka tidak akan dilindungi. Kalau terjadi sengketa, nggak ada sengketanya, apa yang sengketa? Karena nggak ada, dia bukan adalah pemiliknya. Oke, Pak Ilu, ini kita bicara. Ini sudah lebih terang ya, nggak lagi gelap-gelap. Iya benar. Ini penting nih. Sebenarnya. Pak, sebentar. Mumpung masih ngomongin merek. Kalau misalnya tadi kekayaan intelektual kayak yang pribadi itu 200.000. Ini untuk merek. Kalau merek berapa? Kalau merek UMKM itu 500.000. Oh, 500.000. Kalau brand, kalau besar 1,8 ya. 1,8. Nggak mahal ya? Ya, itu untuk 10 tahun. Dan ingat lagi supaya saya setiap 10 tahun mesti di-renewal, diperpanjang lagi, ya, diperpanjang lagi. Jadi kelihatan bahwa merek yang diperpanjang hari ini itu banyak sekali, ya, mendekati 1.900.000 sekian. Artinya apa? Berarti merek-merek itu laku. Oh, karena diperpanjang. Ya kalau nggak berguna kan nggak mungkin diperpanjang. Iya. Ya, jadi setiap 10 tahun mereka perpanjang. Itu merek termasuk nama perusahaan. Nama perusahaan, nama apa saja. Ya. Nama media juga bisa ya berarti ya? Oh iya, nama media, ya betul. Nama media, nama apa saja. Itu kelasnya ada 45 kelas merek itu. Dibagi dalam kelas-kelas ini. Ada kelas jasa. Merek itu kalau tidak diperpanjang kemudian bisa digunakan oleh orang lain. Iya. Oh iya. Bahkan tidak diperpanjang setelah 3 tahun juga tidak digunakan. Misalnya sekarang merek itu sudah diberikan hari ini. Ya. 4 tahun ke depan ada publik yang mengatakan ini tidak pernah dipakai. Dia daftarlah ke kita dan mengajukan bukti-bukti dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar bisa diberi. Kan udah tidak dipakai. Undang-undangnya mengatakan 3 tahun bisa dihapuskan. Ya, artinya ada pihak lain yang kemudian meminta. Pak Ilu, sekarang nih yang lagi aktual nih. Misalkan saya menciptakan sebuah lagu. Oke. Satu lagu aja. Satu lagu. 2 juga boleh, 3 satu aja. Kan saya aja ini udah menciptakan 7 lagu loh. Mantap. Luar biasa. Iya benar, tapi bisa nggak klaim-klaim. Oh, belum klaim. Nggak juga mengklaim-klaim. Namanya adalah Mars. Nah. Mars apa, Pak? Mars Kekayaan Intelektual Indonesia. Nanti mau didengar nggak? Mars DJKI, Mars Inspektorat Jenderal, Mars BPSDM, Mars Politeknik Pengayoman Indonesia, Himne Politeknik Pengayoman Indonesia, Mars Asosiasi. Luar biasa. Mars semua tuh isinya? Ya, Mars. Dikarang sendiri sama saya. Misalkan saya sampai ada LMK dia bilang, Pak Ilu harus masuk keanggotaan di kita. Iya, supaya nanti kalau digunakan di Spotify, di YouTube itu nanti dapat royalti. Mantap. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah, udah sedekah aja lah buat negara. Ya. Nah, saya nyiptain lagu, terus saya unggah di YouTube, kemudian lagunya terkenal. Iya. Terus saya mau daftar ke KI. Iya. Setelah itu ternyata ada orang lain yang menyanyikan lagu saya. Iya. Di panggung, atau di cover, atau di panggung, segala macam. Nah itu gimana? Pertanyaan saya ke Mas Goib, kira-kira Mas Goib bersyukur nggak kalau ada orang yang menyanyikan lagunya? Bersyukur. Kenapa? Ya karena berarti lagu saya bagus. Iya, dan kan dipublikasi orang, menjadi terkenal. Coba lagu itu nggak dinyanyikan oleh orang.
Jadi komposer atau pencipta lagu dengan penyanyi itu mereka harus bekerja sama. Saling menguntungkan ya satu sama lain. Karena penyanyi belum tentu dia bisa menyanyikan lagunya. Ya. Alangkah kemudian tidak bermanfaatnya itu lagu kalau tidak dia menyanyikannya. Nah, di undang-undang sebenarnya diatur sedemikian rupa supaya ini mereka konsentrasi di bidang masing-masing, ya. Komposer atau penyanyi tidak perlu menarik sendiri royalti. Udah diatur dalam undang-undang. Jadi pada umumnya yang dianut oleh semua negara termasuk di Indonesia adalah penyanyi itu mereka mendaftarkan diri dalam satu keanggotaan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Misalnya Mas Goib mau di KCIK atau mau di mana ya, ada sekian banyak ya. Nah, ketika memberikan kuasa ke sana artinya adalah nanti royalti yang akan didapatkan oleh Mas Goib akan dibagi oleh LMK ini. Jadi Mas Goib konsentrasi dengan artis yang join LMK udah banyak? Belum banyak, hampir semua musisi itu sebenarnya join. Karena kalau mereka tidak join dengan itu tidak bisa mendapatkan hak ekonomi mereka. Jadi hak ekonomi mulai dari platform, panggung dan lain-lain itu semua di LMK itu. Ya, udah diatur. Bahkan tarifnya udah dalam peraturan undang-undangan. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014 itulah undang-undang yang dianggap di zamannya di 2014 itu adalah era baru untuk menghadirkan kesejahteraan sebenarnya kepada para musisi. Nah, masalahnya Pak, ya, pencipta lagu merasa LMK-nya kurang maksimal. Nah, itu yang perlu ditata. IO-nya tidak banyak lapor bahwa dia menyanyikan lagu karangannya yang dinyanyikan oleh seorang artis. Jadi gini, LMK dianggap pasif karena nunggu laporan dari penyanyi. Dari penyanyi dari IO. Oh, gini, mungkin juga perlu dihadirkan ke sini LMKN-nya. Karena mereka juga bekerja sudah luar biasa menurut mereka ya. Menurut mereka itu sudah bayar luar biasa. Sudah mereka bekerja luar biasa. Cuman memang belum optimal ya. Mereka tahun kemarin bisa mendapatkan sampai 70 M menurut mereka ya. Tapi itu memang relatif masih sedikit. Di taksi itu sebenarnya bisa triliunan. Ya, ada orang yang bisa melihat seharusnya royalti yang bisa dikumpulkan oleh mereka. Jadi mekanismenya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 itu mengatur bahwa seluruh pengumpulan royalti, pengelolaan pengumpulan distribusi royalti itu adalah dalam satu payung, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk Musik dan Lagu. Kemudian LMK itu akan membagi uangnya kepada LMK berdasarkan laporan dari pengguna. Ya, ini kami menyanyikan lagu ini dan seterusnya kan ada kan? Ya, mereka lapor ke sana. Nah, itu yang perlu dilihat lebih lanjut. Apakah kemudian LMKN dengan LMK itu mereka sudah bekerja secara profesional, jujur dan berintegritas atau enggak sehingga seluruh hak-hak daripada pemilik hak sesungguhnya lah mendapatkan hal itu. Kemudian LMK apakah sudah membaginya secara tepat juga? Ya, seperti itu karena lagu begitu banyak, ya kemungkinan besar tidak semua lagu kan juga dinyanyikan. Nah kemudian menuntut supaya dapat royalti kira-kira fair juga nggak? Ya kan harus lagu yang produktif dong, artinya lagu yang dipakai saja. Yang dipakai aja dong. Yang dipakai. Nah itu yang kedepannya perlu diatur sedemikian rupa supaya ada satu sistem yang real time bisa melihat, oh ini lagu ini dinyanyikan di sini oleh ini pada jam sekian. Nah itu akan